ada kebutuhan yang kemudian tidak bisa ditunda, Prof. Tetapi ketika kita bicara mengenai rupiah, ini kan kondisi pasar dan kita susah untuk mengontrolnya. Sekalipun intervensi ini terus dilakukan, bleeding jadinya karena ini artificial tadi katanya. Gimana dong, Prof? Iya, IMF mencatat dana keluar dari emerging market sejak virus corona ini muncul sampai sekarang kurang lebih 82 miliar US dollar. Tentu negara-negara emerging market baik di Asia, di Amerika Latin, termasuk Rusia juga mengalami tekanan yang cukup dalam ya. Persoalannya adalah seberapa dalam tekanan itu. Ini akan sangat tergantung dari fundamental ekonomi masing-masing negara. Tadi disampaikan, saya sepakat bahwa memang ada persoalan struktural di negara kita yang harus segera kita selesaikan. Tapi memang tidak bisa dalam waktu yang singkat ya. Yaitu defisit neraca perdagangan yang harus dibiayai oleh hot money. Dana asing masuk melalui pasar modal, kemudian pembelian surat berharga negara dan sebagainya. Kalau kita lihat dana yang keluar dari SBN, itu sudah tercatat 83 triliun. Di pasar modal nilainya juga cukup besar. Ditambah lagi memang saat ini ada periode di mana pembayaran dividen. Periode kedua nanti terjadi di bulan April dan Mei. Jadi tekanan terhadap rupiah itu masih akan terjadi bukan saat ini saja, tapi 1-2 bulan ke depan rupiah juga akan mengalami tekanan. Nah, persoalan berikutnya adalah seberapa besar kemampuan kita untuk melakukan intervensi di market. Dalam beberapa hari kemarin rupiah agak sedikit tertolong karena Kongres Amerika Serikat itu menyetujui dana stimulus untuk menambah likuiditas di market sebesar 2 triliun US dollar. Dan nilai ini cukup besar ya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan setelah suku bunga dinolkan, proyeksi akan digunakannya quantitative easing seperti yang dilakukan pasca krisis subprime mortgage juga akan dilakukan untuk membanjiri US dollar. Nah, ini yang menjadi salah satu angin segar bagi currency ya, nilai tukar mata uang di emerging market. Paling tidak ke depannya akan ada likuiditas US dollar yang memadai di pasar global. Jadi kalau kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah sederhana, supply and demand. Kebutuhan akan US dollar itu sangat dipengaruhi dari sisi demand dan dari sisi supply. Dan kalau kita lihat Bank Sentral Amerika Serikat, indikasinya rasanya akan menambah pasokan dolar untuk menstimulus ekonomi Amerika Serikat terhadap dampak dari virus corona. Kalau kita lihat pasca subprime mortgage, dana stimulus yang dikucurkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat beredar tidak hanya untuk kawasan Amerika Serikat saja, tapi juga masuk ke emerging market. Dana asing masuk ke pembelian pasar modal, kemudian SBN dan sebagainya. Ini yang kemungkinan besar bisa mengurangi tingkat kecemasan dan tingkat kepanikan terhadap kekurangan pasokan US dollar. Tapi tentu semua akan berpulang juga. Kita punya pekerjaan rumah ya. Ada pekerjaan rumah yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Tapi ada pekerjaan rumah yang saat ini harus kita hadapi bersama-sama. Tentu bukan Indonesia saja. Tapi negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Filipina, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang. Untuk bagaimana kita bisa memitigasi dan meminimalkan dampak. Pertama adalah nyawa manusia, dan yang kedua mengurangi kerusakan dampak ekonomi. Kalau dua hal ini bisa kita tangani dalam waktu yang singkat, tentu kepercayaan market ke ekonomi kita akan kembali lagi. Ya, angin segarnya sudah bertiup. Dapatkah kemudian angin itu kita rasakan dan kemudian kita olah untuk membuat ekonomi ini menjadi lebih baik? Sesaat lagi nanti kita akan tanyakan pada Pak Iskandar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.